Malam itu, angin pantai berhembus pelan, tetapi rasanya berbeda dari biasanya. Suasana yang biasanya ramai oleh suara ombak dan serangga tiba-tiba berubah seperti hening total. Raka, pemuda penjaga warung kecil yang berdiri tepat di tepi pantai selatan, sedang membereskan peralatan sebelum menutup warung. Tangannya menyusun gelas-gelas yang masih basah, sementara pikirannya sibuk memikirkan kenapa udara malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Lampu warung berkedip-kedip, memberikan cahaya kekuningan yang membuat bayangan benda-benda di dalam warung tampak jauh lebih panjang dan menyeramkan. Saat ia keluar untuk memadamkan lampu luar, telinganya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti. Ia menyadari ada yang hilang. Tidak ada suara ombak, tidak ada deru air yang menghantam karang, tidak ada hembusan angin yang biasanya membuat daun kelapa bergesekan. Semuanya sunyi, sunyi sampai-sampai ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Kok sepi banget? Gumam Raka, mengernyitkan dahi. Ia melangkah ke tepi pasir, mencoba melihat ke arah laut. Permukaan air terlihat gelap, halus seperti kaca, tanpa satu pun riak kecil. Ini bukan hal yang normal. Laut selatan dikenal ganas bahkan di malam hari, tapi sekarang seperti permukaan airnya sedang tidur. Raka merasa ada yang mengawasinya, tapi ia tidak tahu dari mana. Perlahan, matanya menangkap sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Di tengah laut yang tenang dan pekat, berdiri sebuah sosok putih. Diam, tidak bergerak sedikit pun. Jaraknya memang jauh, tetapi bentuknya sangat jelas dalam gelap malam. Kain putih kusut menutupi tubuhnya, penuh noda tanah dan lumpur, terikat kuat di bagian atas kepala. Tidak ada angin yang membuatnya berkibar, tidak ada gelombang yang mengayunkannya. Sosok itu berdiri tegak di atas air. Raka menelan ludah, matanya tidak berkedip, tubuhnya merinding dari ujung kaki sampai tengkuk. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ia hanya kelelahan, atau cuma sedang berhalusinasi. Tapi makin lama ia menatap, makin jelas sosok itu terlihat. Dan yang paling menakutkan bukan sekadar sosoknya, tapi kenyataan bahwa ia berdiri di tempat yang mustahil bagi manusia manapun. Astaga, itu apa? Bisiknya tanpa suara. Ia memundurkan langkah perlahan. Pasir di bawah kakinya terasa dingin dan lembab. Namun saat ia menoleh sambil mengatur napas, nalurinya memaksanya menatap ke laut lagi. Ia berharap sosok itu sudah hilang. Namun ketika pandangannya kembali ke tengah laut, darahnya serasa berhenti mengalir. Sosok itu tidak lagi diam. Dengan gerakan kaku, ia melangkah maju. Kakinya yang terikat kain itu seperti menekan permukaan air, menciptakan riak kecil yang langsung hilang. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Langkahnya lambat, tapi pasti, dan setiap langkah membawa sosok itu semakin dekat ke arah Raka. Raka tersentak, nafasnya menjadi pendek dan tidak teratur. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya seperti menolak perintah. Seluruh ototnya menegang. Ia tidak bisa memalingkan pandangan. Sosok itu terus berjalan, tanpa suara, tanpa goyah, seolah permukaan laut adalah tanah padat yang bisa diinjak dengan mudah. Bau aneh tiba-tiba tercium. Bau tanah basah bercampur dengan aroma busuk yang membuat perut Raka mual. Bau itu terbawa angin tipis yang entah datang dari mana. Setiap detiknya, rasa takut Raka semakin menjadi-jadi. Hanya beberapa detik Raka kehilangan fokus. Tetapi ketika ia kembali memandang laut, sosok itu sudah lebih dekat dari sebelumnya, jauh lebih dekat dari seharusnya. Seakan jarak puluhan meter tadi dilangkahi dalam sekali gerak. Panik mulai menguasai pikiran Raka sepenuhnya. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan berlari masuk ke dalam warung. Tangannya gemetar hebat ketika menarik pintu kayu dan menutupnya secepat mungkin. Nafasnya terengah-engah. Ia memaksa tubuhnya bersandar pada pintu yang kini jadi satu-satunya penghalang antara dirinya dan sosok yang berjalan di atas air itu. Namun ketenangan itu hanya bertahan beberapa detik. Raka mendengar suara pelan dari luar. Bukan suara ombak, bukan suara angin, tetapi suara langkah lembut. Langkah yang datang dari arah laut, mendekat ke arah warungnya. Satu langkah, suaranya basah, berat. Satu langkah lagi, lebih dekat. Raka membekap mulutnya, takut suaranya terdengar dari luar. Jantungnya berdetak begitu keras sampai telinganya berdenging. Dan ketika suara langkah itu berhenti tepat di depan warung, tiba-tiba terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Napas sangat pelan. Seperti seseorang berdiri hanya beberapa sentimeter dari balik pintu tipis itu. Menunggu, dalam kegelapan yang mencekik, Raka tahu satu hal,
sosok itu benar-benar datang untuknya.